Shalom anak-anak sekolah minggu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita masuk dalam ibadah, tapi sebelumnya kita berdoa untuk menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Berdoa dalam hati dimulai. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Hari Minggu adik-adik yang terkasih dan adik-adik yang online, kita mulai ibadah kita mulai bernyanyi. Semua bernyanyi ya, buka mulutnya. Ada di slide. Hari Minggu hari yang mulia. Hari Minggu hari yang mulia. Itu hari Tuhan. Ia bawa rasa bahagia. Ia bawa rasa bahagia. Masuk dalam hatiku. Dalam hatiku. Hari Minggu hari Tuhan. Hari Minggu hari itu hari suci dan teduh. Hari Minggu hari Tuhan, Minggu hari Tuhan, hari suci dan teduh, suci dan teduh. Ayat 2 adik-adik. Hari Minggu hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat. Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Tuhan, hari suci dan teduh. Lihat di depan adik-adik. Hari Minggu hari Tuhan, hari suci dan teduh. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Baik, sekarang kita mengucapkan hukum Taurat yang ke-9. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Sekali lagi, titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Demikian hukum Tuhan. Kita berdoa, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami agar untuk dapat dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali. Kita bernyanyi adik-adik. Ayo kita memuji nama Tuhan dengan kesungguhan hati kita.
sama-sama kita mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik, Nats Epistel untuk kita minggu ini, yaitu tertulis di dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Ya, Matius 5 ayat 9. Sudah dapat, kita sama-sama mengucapkannya ya. Matius pasal 5 ayat 9. Kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita sama-sama mengucapkan iman percaya kita. Kita berdiri. Adik-adik, ayo berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Lipat tangan, tutup matanya. Kuinsa. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Duduk semua adik-adik, kita bernyanyi. Semangat. Tadi kakak lihat ada yang masih ngantuk, ada yang nguap, ada yang kucek-kucek mata. Ayo, ibadah tidak boleh ngantuk. Semua bernyanyi. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Ayat 2. Walau
adik-adik, selamat datang yang online, selamat hari Minggu adik-adik, sehat ya. Karena zaman sekarang itu kesehatan nomor 1. Adik-adik yang di gereja sehat semua ya. Jangan lupa jaga kesehatan, protokol kesehatan juga terus harus dilaksanakan. Pakai masker pulang keluar dari rumah, cuci tangan setiap hari. Jangan kebanyakan nongkrong-nongkrong, bergumul-gumul, ngumpul-ngumpul sama kawannya, oke? Kemudian yang berikutnya, masih kakak ingatkan lagi, minggu depan yang sekolah minggu masih kelas 3 SD, kelas 4, kelas 5, kelas SMP kelas 1, SMP kelas 2, itu yang ikut gereja di gereja. Yang belum kelas 3 gimana Bu Guru? Online ya adik-adik, tidak apa-apa kok, sama saja. Tapi ingat, walaupun online, jangan lupa komentarnya, absennya. Jangan pula nanti misalnya yang online 10 orang, yang absen 20 orang. Waduh, kemana 10-nya lagi itu? Ajaib, kan enggak kayak gitu. Ikuti ibadah dari awal sampai selesai. Oke adik-adik, Tuhan ngasih kita 1 hari untuk beribadah, gunakan dengan sebaik-baiknya. Oke adik-adik yang online dan juga adik-adik yang di sini, jangan lupa tetap beribadah. Walaupun dimanapun bisa beribadah. Beribadah berdoa, setiap hari harus berdoa. Doa adalah nafas orang Kristen. Oke adik-adik, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi kembali sambil mengumpulkan persembahan. Persembahannya siapkan. Adik-adik, ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau tekan renyah penggodaku, setiap jam ya Tuhan, adik-adik semua bernyanyi. Suaranya jikalau Kau tekan renyah penggodaku, setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat berkati. Berkatilah kami Tuhan untuk dapat mendengar firman-Mu dengan sungguh pada pagi hari ini, agar firman-Mu dapat kami simpan di dalam hati kami dan juga dapat kami lakukan di tengah kehidupan kami.
Berkati anak-anak sekolah minggu semuanya Tuhan, supaya mereka dapat mendengar dengan baik dan sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Sebelah sana kayaknya enggak dengar tuh. Shalom. Oh, dengar. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Pasti kalian senang semuanya, cuacanya baik, kalian juga sehat semua. Coba angkat tangannya yang merasa tidak enak badan, ada? Oh, enggak ada, pasti semuanya baik ya. Nah, Tuhan berkati kita semuanya, teristimewa pagi hari ini kita akan mendengarkan firman-Nya, oke? Kita akan dengarkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru yang tertulis di dalam Kitab Yohanes 8. Yohanes 8-nya siapa yang sudah ketemu? Inang bacakan ayatnya, ayat yang ke-12. Siapa yang sudah ketemu juga ayatnya? Siapa yang sudah ketemu ayatnya? Yohanes 8 ayat 12, Inang bacakan dari depan, nanti kita baca bersama rame-rame ya, semua yang ada di ruangan. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, yuk kita baca sama-sama yuk, semua yang sudah ketemu. 1, 2, iya. Maka kata Yesus, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Terang dan gelap. Siapa yang suka gelap? Angkat tangan. Siapa yang takut gelap? Angkat tangan. Yang mana yang benar nih? Sekarang begini. Siapa yang merasa takut kalau di malam hari lampunya hidup semua, depan, belakang, ruang tengah, kamar tidur, lampunya hidup. Tiba-tiba gelap, mati lampu. Kira-kira reaksimu seperti apa? Oh, Ma, lampunya mati, takut. Siapa yang pernah begitu? Enggak ada juga. Wah, ini. Tapi ketika tadi suasananya gelap, tiba-tiba lampunya hidup, apa yang kita ucapkan sama-sama tanpa sadar? Hore, lampunya hidup. Mengapa? Karena dari suasana gelap yang membuat kita sesak, takut, kemudian kita akan lega. Akhirnya kita dapat melihat apa yang ada di sekitar kita, ya. Nah, terang itu bisa membuat kita takut. Gelap, salah Inangnya. Gelap yang bisa bikin kita takut, kan? Nah, gelap kenapa membuat kita takut? Karena kita nggak bisa lihat apa-apa yang ada di sekitar kita. Kalau kita mau melangkah pun kita harus meraba-raba. Lalu gelap juga ada kalanya bisa membuat kita jatuh tersungkur karena kita nggak bisa lihat jalan yang harus kita lewati. Nah, gelap juga membuat kita tidak bisa melihat apa yang kita lewati itu baik untuk dilalui atau
tidak, ya. Nah, karena gelap kita tidak bisa, ini nih. Ini pernah Inang alami. Gelap tidak bisa membuat kita membedakan di tempat keramaian yang mana bapak mama kita. Anak Inang itu sekarang sudah punya anak 2, udah gede anaknya. Bapak Kimora itu dulu ya. Tiba-tiba lampu mati. Cepat dia bilang, "Mama," katanya, salah peluk. Bukan Inang yang dipeluknya, tetapi mamanya orang. Karena apa? Karena dia tidak bisa bedakan yang mana mamanya. Karena gelap. Ya, karena gelap itu tidak bisa membedakan yang mana miliknya sendiri, yang mana milik orang lain. Yang mana mamanya, yang mana bukan mamanya. Langsung dia peluk aja, "Mama," dalam rasa takut. Tapi yang dipeluk siapa? Mama orang. Itu karena suasana gelap. Dia tidak bisa membedakan yang mana miliknya, yang mana bukan miliknya. Lalu ketika terang kita merasa lega. Untung hidup lampunya. Kan? Nah, terang membuat kita lega, dapat berbuat apa yang ingin kita lakukan. Ya. Kalau di dalam gelap tadi kita tidak bisa melakukan apa yang baik. Karena apa? Kita tidak dapat melihat. Lalu karena terang kita bisa membedakan yang mana milik kita, yang mana bukan milik kita, kan? Umpamanya anak-anak lagi bermain nih, tiba-tiba mati lampu. Sedang main apalah biasanya, main boneka kah bersama, atau Kalista kan sering main sama-sama ya sama Kimora. Mainannya ditaburkan di halaman, bukan deh, di ruangan. Lalu kalau tiba-tiba mati lampunya, mereka nggak bisa bedakan mana milik Kalista, mana milik Kimora. Karena apa? Gelap, langsung serabutan aja ambil masing-masing. Atau paling tidak, mana punyaku ya, gitu kan? Nah, tapi setelah terang, dalam terang kita dapat memilah mana kita punya, mana yang bukan kita punya, ya. Nah, yang mana papa kita, yang mana mama kita, yang mana adik kita, mana teman, dan yang bukan teman. Nah, gelap adalah gambaran hal-hal yang tidak baik. Kok iya, Inang? Iya. Artinya begini, orang jahat, pencuri, dia lebih senang kalau waktunya gelap karena bisa dia mengambil yang bukan miliknya. Dalam gelap orang bisa melakukan, anak-anak bisa melakukan acara jahil. Mumpung gelap katanya kan, dia cubit tuh teman di belakang. Mumpung gelap tuh kaki digeser, pukul kaki kawan, ya. Nah, coba kalau terang pasti dia nggak berani, ya. Nah, gelap adalah gambaran dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi, kuasa kegelapan adalah gambaran dari kuasa orang-orang atau hal-hal yang ingin dilakukan oleh orang-orang yang bermaksud tidak baik. Sedangkan terang, dalam terang kita bisa lega, dalam terang kita bisa melihat apa saja yang baik, sehingga dalam terang itu kita bisa membedakan mana yang patut kita lakukan dan mana yang tidak dapat, yang patut kita lakukan. Oke, Yesus adalah terang dunia. Coba lihat nih Kak, gambarnya Kak. Nih ya. Akibat daripada terang. Inang ada nih gambarnya di situ, ada enggak Kak? Ada enggak? Akibat dari terang hal ini bisa terjadi. Emang kenapa Nang? Emang kenapa ini Nang? Kira-kira itu gambar orang lagi apalah? Siapa yang tahu? Dia memberi semangat kepada ibu tua yang sedang sakit.
terbaring lemah, lalu dia kunjungi. Dia sayang dan kasih kepada ibu yang sudah tua itu. Lalu dia datang untuk menghibur dan memberi semangat, cepat sembuh. Ya kan? Kalau dia enggak di dalam, kalau dia tidak di dalam terang, tidak di dalam rasa kasih terang daripada Tuhan, oh, mama bukan mama aku, biarlah dia kalau mau sakit-sakit ya. Itu kan? Nah, tapi dia sudah dilingkupi terang. Terang daripada Tuhan, hatinya tidak lagi gelap, ya. Hatinya tidak lagi diliputi kegelapan, sehingga dia datang mengunjungi si ibu yang lagi sakit. Cepat sembuh ya ibu. Ya kan? Kira-kira anak sekolah minggu pernah enggak bilang mamanya waktu sakit, mama cepat sembuh ya. Siapa yang mamanya pernah sakit? Angkat tangan. Hebat. Terus siapa yang pernah berdoa waktu mamanya sakit supaya mamanya cepat sembuh? Siapa? Coba. Hebat. Berarti sebelum dengar firman Tuhan ini, kalian juga sudah punya hati yang diterangi kasih Tuhan. Ya. Terus ada lagi nih. Dia sudah diterangi hatinya oleh kasih Tuhan. Gambar berikutnya Kak, udah timbul Kak? Udah. Nih, gambar orang lagi apa nih? Nah, ini adalah gambar yang masih hatinya belum diterangi oleh kasih Tuhan. Tuh, temannya itu masih hidup. Tahu enggak? Dia mau masukkan ke lubang. Hidup-hidup. Apakah kalian pernah melihat orang yang dikubur hidup-hidup? Enggak pernah kan? Tapi orang yang hatinya masih dikuasai gelap, dia tidak peduli. Yang penting maksud dan tujuanku tercapai. Kamu berbuat tidak baik kepadaku, tangkap, ikat, masukkan ke dalam apa? Ke dalam lubang. Itu karena hatinya masih gelap. Kalau yang tadi Bapak tadi sudah diterangi oleh kasih Kristus. Nah, andai kata nih disuruh tanya, anak-anak sekolah minggu HKBP Jeruju, kamu pilih yang mana ya? Gambar pertama atau yang kedua? Wih, di sini jawab sana enggak? Gambar pertama atau kedua? Coba jawabnya itu pertama. Gitu ini. Pertama, kayak orang belum sarapan pagi. Siapa yang belum sarapan pagi angkat tangan. Oh, kenapa belum sarapan pagi sayang? Kesiangan bangun. Lain kali upayakan sarapan pagi dulu sebelum berangkat sekolah minggu. Apalagi mulai hari Senin kalian sudah full sekolahnya kan? Jadi sarapan pagi dulu dari rumah. Terus ini ceritanya lagi. Orang yang sudah dipenuhi dengan terang hatinya, gambar ini bisa terjadi. Gambar apa ini? Anak yang suka membantu orang tua. Dia lihat papanya bertukang. Apa yang datang, apa yang bisa dilakukan anaknya? Dulu itu nggak ada ceret, jadi dia bawa air minum untuk papanya pakai candy. Candy itu sejenis tempayan kecil loh. Nggak ada di sini. Candy itu sejenis tempayan tapi kecil, bisa dibawa kemana-mana karena isinya sedikit. Dia antar minuman untuk papanya, dia bantu. Karena apa? Hatinya sudah diterangi oleh kasih Kristus. Siapa yang pernah bantu papa atau mamanya di rumah? Hebat.
Siapa yang pernah ambilkan air minum untuk papa atau mamanya ketika sakit? Hebat anak-anak sekolah minggu HKBP Jeruju. Ternyata kamu semuanya sudah diterangi hatinya oleh kasih Kristus. Dan yang terakhir gambarnya ini, siapa yang bisa tebak ini lagi apa nih? Tuh ada. Kira-kira anak lagi apa lah ini? Senantiasa dia mempunyai kerinduan untuk mendengar nasihat papa, mama, atau orang tuanya. Dia duduk dengan manis mendengar papa mamanya memberikan nasihat. Walaupun dia sedang sibuk nonton, dia akan berhenti mendengarkan nasihat papa mamanya. Walaupun dia sedang main HP, dia tinggalkan untuk sementara untuk mendengar perintah ayah ibunya. Walaupun dia sedang main game, dia akan segera hentikan, mempertanyakan kepada mamanya atau papanya, papa manggil aku tadi, mama panggil aku tadi, ada apa? Kebalikannya kan gini, dia lagi main HP dipanggil 2-3 kali ndak disaut, bising ya. Anak-anak sekolah minggu nggak ada yang gitu kan? Siapa yang seperti itu? Ada? Kalau yang seperti ini ada, mendengar nasihat ayah ibunya dengan baik, angkat tangan. Hebat. Tuhan berkati semuanya. Terus sampai masa tuamu, kalian menjadi anak-anak yang setia mendengarkan pengajaran Kristus. Siapa yang mau setia terus menjadi anak Tuhan, angkat tangan. Sehingga terang Tuhan tidak ada hanya di dalam hatimu, tapi terangnya kamu bagi-bagi, kita bagi-bagi kepada teman, terangnya kita bagi-bagi kepada teman di sekolah, terangnya kita bagi-bagi kepada teman bermain atau di mana saja pun kita berada, supaya terang itu tadi dapat menjadi apa? Mengarahkan kita untuk berbuat yang baik dan yang membedakan, meninggalkan yang jahat. Lalu siapa sih terang dunia itu tadi? Angkat tangan. Tadi ayat pertama, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang. Ngantuk dengarnya. Kita baca sama-sama yuk, lambat-lambat. Apa yang dikatakan Yesus? Siapakah terang dunia itu? Kita baca bersama. 1, 2, yap. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, orang yang suka kegelapan adalah orang-orang yang suka berbuat hal yang tidak baik. Tapi meskipun dalam gelap ada juga orang yang bisa berbuat baik. Contohnya, ya dia ngebengkel ngidupin lampu sedang mati, tapi bukan berbuat tindakan kejahatan. Iya. Baik, siapa yang mau menjadi pemilik terang seperti Yesus? Angkat tangan. Baik, pegang hatimu, kita berdoa. Pegang hatinya, taruh di dada, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Kami mau senantiasa terang-Mu ada di dalam hati kami, sehingga kami mampu melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh setia menjadi
pelaku-pelaku firman Tuhan, dari kami anak-anak sekolah minggu hingga kami nanti dewasa, bahkan sampai kami tua memutih rambut kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah hati kami ini supaya terang-Mu senantiasa ada tinggal di dalamnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Bernyanyi adik-adik. Semua harus bernyanyi ya. Gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Berdiri semua adik-adik. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Ambil sikap doa yang baik, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harga milikmu Kita bersama mengucapkan doa Bapa kami tidak terlalu cepat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Silakan duduk. Silakan duduk adik-adik Yang yang belum belum dijemput. dijemput. Jangan pulang dulu ya. Ya. Yang sudah Selamat hari dijemput Minggu. boleh pulang, yang belum duduk dulu sambil lihat-lihat ke belakang siapa yang sudah dijemput. Oke adik-adik online, selamat hari Minggu adik-adikku yang terkasih. Bu Guru Kita lihat sini tutup ada. dulu. Ya sebentar kita tutup dulu Oke. ya. Kita berdoa dengan petugas semuanya di tempat kita Selamat hari berdoa. Minggu adik-adik, sampai jumpa lagi, bye. Kami bersyukur Tuhan karena dapat melakukan tugas kami masing-masing dengan baik. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu kepada kami. Biarlah Tuhan anugerahkan sehat dan waktu kepada kami untuk waktu-waktu berikutnya sehingga kami dapat tetap melayani Engkau melalui ibadah sekolah minggu ataupun dewasa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke. Do, persembahan jangan lupa lagi.